Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adin Amatullah Suparjo, NIM 130124426. Di sini saya akan mencoba menjelaskan hasil pengerjaan tugas case base 2 saya. Di sini saya menggunakan metode Cummins. Oke, definisi dari Cummins sendiri yaitu algoritma yang biasa kita gunakan untuk mengelompokkan suatu dokumen. Prinsip dari Cummins sendiri adalah membuat K-prototype atau centroid dari sekumpulan data pengukuran. Sebelum melakukan proses algoritma Cummins sendiri, dokumen itu terlebih dahulu diproses. Selanjutnya ada alat yang saya gunakan dalam pengerjaan tugas kali ini, yaitu ada Google Colab, Python 3, Google Drive, dan library Panda dan NumPy. Di sini saya diberikan suatu dataset yang bernama countrydata.csv. Pada dataset ini saya akan mengelompokkan negara dengan menggunakan unsupervised learning untuk help internasional. Tujuan dari dataset ini adalah untuk mengkategorikan negara menggunakan faktor sosial ekonomi dan kesehatan yang menentukan pembangunan negara secara keseluruhan. Dan help internasional sendiri itu adalah LSM kemanusiaan internasional yang didedikasikan untuk mengentaskan kemiskinan dan menyediakan layanan dan bantuan penting bagi orang-orang di negara terbelakang selama bencana dan bencana alam. Help internasional ini mengumpulkan sekitar 10 juta dolar. Sekarang CEO LSM ini harus memutuskan bagaimana menggunakan uang ini secara strategis dan efektif. Jadi CEO harus membuat keputusan untuk memilih negara yang paling membutuhkan bantuan. Selanjutnya saya akan mendemokan program yang telah saya buat. Di sini saya terdapat import data yang mana untuk mengimport suatu data dari data yang country.csv ini dari Google Drive. Selanjutnya ini ada beberapa library yang saya gunakan. Di sini saya akan menjalankan programnya. Yang pertama ini untuk memanggil data country.csv-nya. Oke, selanjutnya ini ada seperti ini. Ini itu untuk mengcopy dari atau memanggil data country.data.csv. Nah, terlihat hasilnya seperti ini. Karena dataset ini sudah terlihat rapih dan tidak ada nilai nolnya, maka kita bisa menyiapkan data untuk menerapkan clustering Cummins-nya. Dan pada kode tersebut telah dibuat pemulihan dari kumpulan data dan juga fitur yang tidak ada hubungannya dengan clustering algoritma Cummins. Lalu di sini kita ada untuk mengubah tipe data objek. Data yang sebelumnya itu tipe datanya adalah objek, sedangkan setelah diubah menggunakan codingan ini, data berubah menjadi integer 64 dan float. Selanjutnya ada normalisasi data. Normalisasi data ini berfungsi untuk meminimalisir redundansi data dan mencegah anomali atau menghilangkan dan mengurangi redundansi data. Dan tujuan yang kedua adalah memastikan dependensi data atau data berada pada tabel yang tepat. Selanjutnya kita akan mencari nilai K terbaik yang akan kita gunakan untuk clustering Cummins-nya. Oke, di sini saya melakukan penghitungan cluster yang mana berdasarkan jaraknya dan menghitung ulang kembali centroidnya. Setelah itu saya juga menghitung cost-nya. Dan lalu di sini kita juga menghitung banyak atau total keseluruhan centroidnya pada main. Dan terakhir kita menjalankan final cost-nya. Dan berikut adalah visualisasinya. Di sini kita mendapatkan nilai K terbaiknya yaitu angka 3. Kenapa angka 3? Karena berdasarkan cara bow, yaitu seperti anak panah yang ditarik seperti ini, maka dia yang semakin jauh dari garis di sini itu yang semakin nilai terbaik. Dan nilai yang paling jauh ketika saya membuat garis seperti panahan yaitu angka 3.
Lalu di sini ada pengurangan dimensi. Analisis komponen utama atau PCA. Ini adalah teknik untuk mengurangi dimensi dataset. Dia juga bisa meningkatkan interpretabilitas pada saat yang sama, meminimalkan kehilangan informasi. Dan ini hasil dari visualisasi proyeksi data 3D yang sudah diperkecil. Dan selanjutnya kita akan membuat klasternya. Di sini pada kode yang ini kita itu menentukan variabel yang akan dikelompokkan. Di sini variabel yang akan dikelompokkan adalah variabel country, child mode, export, health, imports, income, inflation, life expect, total fare, dan GDPP. Selanjutnya kita akan mengubah variabel data frame menjadi array sebelum menentukan nilai K dan menstandarkan kembali ukuran variabel array-nya menggunakan 3 codingan ini. Dan juga ini untuk menentukan serta mengkonfigurasi fungsi commits-nya dan sintaks tersebut untuk mengelompokkan data menjadi 3 cluster. Setelah itu menentukan nilai K atau klasternya dari datanya, lalu menampilkan pusat klasternya. Terakhir menambahkan kolom cluster dalam data frame retailnya. Dan untuk ini hasil dari visualisasinya. Di sini kita harus mendapatkan fitur yang centroidnya memiliki varian paling signifikan agar bisa mengetahui pentingnya setiap fitur untuk komposisi segmentasi. Dan juga fitur yang paling signifikan yaitu fitur pendapatan bersih per orang dan PDB per kapita. Hasil ini baik karena bisa untuk mengimplementasikan gambar 2 dimensinya. Dan hasilnya itu adalah klaster A, pendapatan bersih lebih kecil per orang dan PDB per kapita. Klaster B, pendapatan tertinggi per orang dan PDB per kapita. Klaster C, pendapatan sedang per orang dan PDB per kapita. Berdasarkan grafik ini juga dapat disimpulkan bahwa perubahan segmentasi yang paling signifikan adalah kemiringan antara kedua variabel. Dan perbedaan terpenting antara ketiga kelompok ini adalah ketika output ekonomi meningkat, negara-negara pada umumnya dapat mengalami peningkatan tersebut sebagai pendapatan bersihnya. Lalu kita balik ke kesimpulan. Nah, kesimpulan yang dapat saya ambil adalah Cummins mampu secara logis memisahkan semua negara tersebut sesuai dengan karakteristiknya. Klaster A untuk negara dengan indeks kesehatan, kematian, dan pendapatan bersih terburuk. Klaster B berbeda dari negara dengan metrik terbaik. Klaster C dengan indeks rata-rata. Namun, jika hanya satu pengamatan saja dan tanpa mempertimbangkan hubungan yang lebih kompleks seperti pengaruh politik dan keterlibatan ekonomi dalam rantai nilai global, Cummins tidak bisa benar-benar mengklasifikasikan semua negara BRICS dalam misalnya pada cluster C. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.